شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Wabil khusus di kesempatan siang hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayahnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah buat kita sekalian sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meragamkan, menggilirkan, memutar hari, bulan, tahun sebagai ujian buat kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari kami putarkan di antara manusia. Yang di dalamnya terdapat dinamika dalam kehidupan. Di mana dinamika itu semua pada akhirnya menjadi satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kehidupan yang Allah berikan buat kita sekalian dan kematian yang kita selalu dan senantiasa berjalan menuju kematian akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik amalnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, diinginkan dari kita sekalian di dalam syariat yang mulia ini untuk melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai mengisi kehidupan kita. Diinginkan dari kita sekalian dengan kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita berjalan mengisi hidup ini sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita sekalian. Dan kita saya kira sudah paham dan sudah mengerti untuk apa Allah ciptakan kita. Allah pencipta kita telah memberitahukan itu dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini maksud dan tujuan adanya kita. Allah ciptakan, diberi kesempatan mengisi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala bebankan dan inginkan dari kita sekalian untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam dinamika kehidupan yang kita alami. Susah senangnya, sehat sakitnya, waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang kurang utama, kaya kita, miskin kita, hujan, panas, apapun keadaan kita. Yang menjadi bagian dari kehidupan kita, tugas kita mengisi dinamika kehidupan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Telah kita ketahui bersama bagaimana telah kita lewati bulan Ramadan. Setelah kita memahami apa yang menjadi maksud tujuan Allah ciptakan kita, maka seorang mukmin, seorang muslim paham kalau Ramadan bukanlah satu-satunya waktu untuk dia beribadah kepada Allah. Dia adalah bagian daripada kehidupan yang dia lalui, dinamika yang Allah putarkan silih berganti. Allah uji kita di dalamnya dengan waktu-waktu yang utama, waktu yang nampak kurang utama, waktu-waktu biasa, waktu-waktu istimewa. Demikian juga sama dengan keadaan kita, susah senangnya, sehat sakitnya. Itu semua tidak boleh menjadi penghalang untuk kita terus memahami, mengerti dan menjalani kalau kita diperintahkan untuk mengisi hidup ini dalam rangka ibadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Entah ada Ramadan atau tidak ada Ramadan, entah kita sehat atau kita sakit, entah kita senang atau kita susah, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mengisi terus apa yang menjadi keadaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sampai kita mati dalam keadaan penghambaan diri kepada Allah dan Allah meridhoi kita sekalian. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lihatlah nilai-nilai syariat ini yang mensyariatkan suatu syariat yang akan membentuk kaum muslimin berada pada rute ibadahnya, berada pada trek ibadahnya sampai akhir hayat. Datang keterangan syariat, kewajiban kita bersyukur untuk saat senang kita, dan syukur itu ibadah kepada Allah. Datang syariat untuk kita bersabar di saat susah kita, dan sabar itu ibadah di momen kesusahan kita. Allah syariatkan kita sholat 5 waktu, Allah syariatkan kita zakat, Allah syariatkan kita ibadah dengan bakti kita kepada orang tua, dengan muamalah kita kepada tetangga, dengan pekerjaan yang kita bekerja untuk mencari nafkah, yang dengannya kita melaksanakan yang Allah wajibkan dari pemberian nafkah kepada anak istri kita. Bahkan sampai satu ibadah terhitung dalam Islam adalah satu senyuman yang kita lemparkan kepada saudara sesama muslim, perjumpaan dengannya. Maka inilah akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, sejumlah syariat menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya buat kita sekalian, menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah seutuhnya dengan apa yang kita alami dari dinamika kehidupan kita, apapun itu. Di dalamnya ada syariat Allah yang Allah mensyariatkan kita terus tegak dalam keadaan penghambaan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan, mau yang wajibnya, mau yang sunatnya, hingga akhirnya kita mati, wafat dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah, diridhoi oleh Allah, dan kita dibangkitkan dalam keadaan menjadi hamba Allah yang Allah janjikan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mati dalam rangka penghambaan, dalam keadaan penghambaan diri kepada Allah, enggak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Wa yub'atsun nas ala ma mata alaihi." Seorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana keadaan mereka mati. Bagaimana keadaan kita wafat, mengakhiri kesudahan hidup kita, keadaan itulah yang menjadi keadaan kita akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah. Tapi perlu juga kita pahami dengan baik, bagaimana keadaan kita mati itu tergantung bagaimana keadaan kita hidup, bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Maka itulah keadaan yang kita akan mengakhiri kehidupan kita. Dan bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, itulah keadaan yang menjadi keadaan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, nilai ini harus kita pahami dengan baik, agar kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Jangan berhenti dengan keadaan yang kita lalui, yang kita lewati.
susah senangnya, baik burungnya. Jangan berhenti dengan lewatnya bulan-bulan yang utama, atau kita berada pada bulan yang mungkin nampak kurang utama. Agama ini menginginkan buat kita sekalian untuk konsisten terus berada dalam kebaikan, penghambaan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Untuk itulah Allah ciptakan kita, sehingga terbentuk keadaan diri kita sebagai hamba Allah seutuhnya yang kita mati di atasnya, dan dengannya lah Allah akan bangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, konsistensi untuk terus beribadah kepada Allah sepanjang hayat sampai wafatnya kita bukan suatu yang ringan dan mudah. Dia butuh usaha keras. Selain pertolongan Allah tentu yang utama bagi seorang hamba, hingga akhirnya dia menyudahi hidup ini dalam keadaan yang Allah ridhai. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sendiri sampai beruban memikirkan firman Allah dalam surat Hud ayat 11, perintah Allah untuk istiqomah, konsisten dalam menghambakan diri, dalam beragama kepada Allah. Itu adalah ayat yang membuat beliau sampai beruban memikirkan untuk terus mempertahankan dirinya tetap dalam keadaan atau di track jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga yang menjadi perintah Allah kepada kita sekalian. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini adalah perintah untuk kita menjaga konsistensi kebaikan kita dalam beragama, dalam penghambaan diri kepada Allah. Ini juga wasiat para nabi dan rasul kepada keturunannya, kepada anak cucunya, di mana mereka berwasiat di penghujung umur mereka, "Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Yakub berkata kepada keturunannya, "Wahai anak-anakku, ini Allah telah memilih buat kalian agama Islam ini, agamanya Ibrahim, agamanya Ishak, agamanya Yakub, agama para nabi dan rasul. Allah telah pilih agama ini buat kalian, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Ini wasiat Nabi Yakub kepada anak cucunya untuk konsisten sampai akhir hayat mati dalam keadaan muslim. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita perhatikan diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengusahakan, bahkan kalau seluruh waktu dan hidup kita tuangkan dalam rangka memikirkan bagaimana kebaikan, konsistensi diri ini dalam ibadah, kita tidak akan merugi kalau itu kita lakukan sepanjang dan seluruh apa yang menjadi potensi kita untuk kebaikan ini. Karena memang untuk itulah Allah ciptakan kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita dan memberikan segala sesuatunya buat kita sekalian di dunia ini. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang menjadi satu logika yang lurus dan tepat. Pada akhirnya orang-orang beriman dibalas oleh Allah kekekalan dalam surga. Padahal mereka mungkin berbuat kebaikan hanya beberapa tahun keberadaan mereka ketika di dunia, hanya beberapa puluh tahun keberadaan mereka di dunia. Tapi kenapa mereka dibalas kekekalan di surga? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana mereka yang benar-benar konsisten dalam menjaga kebaikan ibadahnya kepada Allah,
sehingga tidak perlu mereka berlama-lama atau membersamai dunia ini sampai kiamatnya. Karena Allah telah menilai mereka lah orang-orang yang berhak untuk kekekalan di surga nanti. Orang kafirin, dengan waktu yang mereka habiskan di dunia beberapa puluh tahun, mereka kekal di neraka karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mereka tidak akan konsisten kalaupun diberikan umur panjang. Mereka berada pada keadaan kekufuran mereka. Disitulah Allah menilai mereka. Sehingga wajar kalau mereka dengan apa yang mereka usahakan dari kesempatan yang Allah berikan, mereka kekal di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah dan terus memikirkan dan mengusahakan untuk keistiqomahan diri ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai perubahan-perubahan yang ada merubah jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyadari kalau kita itu harus terus menghambakan diri kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Teruslah kalian sembah Allah, beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kalian. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita sekalian keistiqomahan di dalam kebaikan dan takwa. Allahumma firil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbitna waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma tsabbitna waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma tsabbitna waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Stopnya tolong diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi